Selamat berjumpa kembali, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan share. Ikan tongkol, ikan gurame, nasinya nasi goreng. Yang tekan tombol subscribe dan share pasti orang cantik dan ganteng. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita membahas topik perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi seperti ini. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Tetapi juga aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, termasuk kebiasaan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung. Kerugian itu disebabkan karena kesalahan oleh pelakunya. Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun imaterial. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung. Kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya, kesengajaan maupun kelalaian atau kealpaan. Ya, harus ini ada jelas kealpaan atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan atau menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Persoalan rencana kerja dan dunia usaha bisa kita lihat dari sudut pandang tergantung pada kebiasaan atau bisnis yang mengikat antara para pihak. Dalam kesempatan ini para pihak yang melanggar sehingga ada unsur-unsur perbuatan hukum di dalamnya. Namun jika tidak, maka akan sulit untuk mengatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu telah ada. Bisa kita lihat contoh-contoh perbuatan melawan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam properti, misalnya, adanya double surat sehingga pemilik yang pertama atau sebelumnya tidak lagi menguasai atau menikmati hasil dari properti tersebut. Contoh lain adalah keserempet mobil, keserempet motor, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara material maupun imaterial, atau imaterialnya trauma. Dan kasus baru-baru ini bisa kita lihat ya, pengendara sepeda motor yang jatuh akibat dari kabel optik ya, atau tersangkut kabel optik yang menimbulkan kerugian yang langsung keberanya apa itu terluka ya, dan trauma itu adalah kerugian langsung yang dialami oleh korbannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bisa kita lihat di masyarakat itu.
Jadi itu perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang nyata yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dituntut di muka pengadilan untuk mengganti kerugian yang dialami. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang langsung. Kerugian yang langsung diderita oleh korbannya sehingga dapat dituntut di pengadilan negeri dengan dasar hukumnya adalah di pasal 1365 tadi, dan bisa dituntut di sana secara material maupun imaterial. Kerugian material yang dimaksud adalah kerugian yang nyata yang diderita, dan kerugian yang imaterial yang dimaksud adalah kerugian yang diterima akibat yang dialami sehingga mengalami trauma di dalam masa pengobatan dia. Jadi sekian dulu ya untuk topik kali ini tentang perbuatan melawan hukum. Jika ada pada suatu hukum contoh-contoh yang ada saya sebutkan tadi, bisa saudara melakukan gugatan di pengadilan di mana Anda berdomisili. Sekian dulu penjelasannya sobat hukum, semoga bermanfaat. Silahkan di-share bagi teman-teman yang lain jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di topik yang lain. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih. Salam sobat